Puji nama Tuhan, Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam breakfast. Dimanapun kita berada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita, mari kita datang menghampiri tahta Allah, tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian. Karena kita tahu ada Yesus Kristus yang menjadi pembela kita. Dia adalah kebenaran kita yang melayakkan saya dan saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena semua perbuatan baik kita boleh berkenan di hadapannya. Hanya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib yang melayakkan kita, menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran, sehingga pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Allah. Mari kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, sebab besar kasih-Mu bagi kami. Kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Oh, kami tersungkur menyembah-Mu.
Terima kasih buat kemuliaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Rabaya siana rabaya so yarala barala barala barala. Kami tersungkur di depan tahta-Mu Tuhan, meninggikan-Mu. Kami mau memandang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menuntun kami. Kami ada di pertengahan minggu ini dan kami bersyukur Tuhan. Karena kasih setia-Mu itu nyata, menopang setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Kuatkan kami yang lemah, pulihkan kami yang terluka. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Wow, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bagikan sesuatu bagi kita. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah sama-sama kita renungkan bersama-sama di hari Senin dan hari Selasa kemarin. Coba kita lihat sama-sama dari Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-31. Kita akan melihat beberapa ayat di situ. Saya mengulang sedikit supaya kita boleh mendapatkan keseluruhan dari apa yang saya rindu untuk kita sama-sama mengerti firman Tuhan buat setiap kita. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Saudara, kita belajar bahwa kasih Allah buat kita itu adalah kasih yang kekal. Dan kasih yang kekal itu bukan hanya mengasihi kita, bukan hanya mencintai kita, tapi kasihnya yang kekal itu juga kasih yang memulihkan kehidupan kita. Di ayat yang keempat itu dikatakan, begini, aku akan membangun engkau kembali. Tuhan, kasih yang besar itu, kasih yang kekal itu, kasih yang tidak punya awal dan akhir itu, yang selalu ada tersedia bagi kita. Kasih yang sama itu adalah kasih yang memulihkan kehidupan kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Hari ini kita akan meneruskan di ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kasih yang kekal.
Kasih yang kekal itu memulihkan kehidupan kita. Tapi dia tidak hanya sekedar memulihkan kita, dia juga membangun kehidupan kita. Saudara, kasih yang kekal itu selain setelah dia memulihkan kita, dia membangun kehidupan kita. Makanya waktu kita mengenal Tuhan, mengenal dia pribadinya, mengenal kasihnya yang besar dalam hidup kita, kasihnya itu memulihkan semua yang rusak dalam hidup kita. Saudara, kasih Allah buat kita dicurahkan begitu besar, lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran kita, lebih besar dari setiap kesalahan kita, supaya melalui kasihnya itu kita memahami betul bahwa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, bahwa betapa kita ini adalah milik kepunyaannya, adalah kesayangannya Tuhan, sehingga kasihnya itu memulihkan kehidupan kita. Setelah kita dipulihkan oleh kasihnya, kasih yang sama itu juga membangun kita, membangun kehidupan kita, membangun kehidupan yang baru di dalam Dia. Makanya ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita juga harus terus merenungkan firman Tuhan, membangun kedisiplinan rohani supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena kasihnya itu yang penuh dengan panjang sabar bagi kita, selain memulihkan kita, dia juga akan membangun kita. Kita dibangun dalam kasihnya. Saudara, waktu kita gagal dan kemudian kita mendapat satu kesempatan yang baru, itu adalah bukti bahwa kasihnya itu membangun kita. Tanpa ada kasih Tuhan buat kita, tidak ada kesempatan lagi buat kita. Tapi karena dia mengasihi kita, saya selalu uh, mengingat perkataan ini bahwa Tuhan itu selalu kasih kita kesempatan. Bukan kesempatan kedua, bukan kesempatan ketiga saja, tapi setiap hari Tuhan kasih kita kesempatan. Selama masih ada dikatakan hari ini, selama hari ini masih ada, selama kita masih boleh menghirup nafas di hari yang baru, itu adalah kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Selalu ada kesempatan buat kita. Makanya kita perlu menyadari bahwa kasihnya itu kekal buat kita. Tuhan itu selalu punya rencana yang baik buat kita. Salah satu bukti yang paling nyata adalah dia selalu kasih kesempatan untuk kita berubah. Hari yang baru itu kesempatan buat kita. Hari yang baru itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa memperbaiki apa yang kemarin. Mungkin kemarin kita keras kepala, mungkin kemarin kita nggak suka ditegur, mungkin kemarin kita nggak suka mengikuti apa yang benar, atau mungkin kemarin kita nggak ada pilihan dan kita kecewa dengan keadaan kita. Tapi Tuhan kasih kita hari yang baru, sehingga kita bisa kembali menikmati Dia, kita bisa kembali dibangun oleh kasih-Nya. Saudara, biarlah perenungan kita pagi ini menjadi kekuatan bagi setiap kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati bagi kita. Saudara, kita sudah belajar 3 hari ini bahwa kasih Allah buat kita, dia adalah kasih yang kekal, yang tidak punya awal dan akhir. Dia adalah kasih yang membangun, kasih yang memulihkan kehidupan kita. Manusia tidak dapat memulihkan keadaannya sendiri, tapi Allah, pemilik kehidupan kita, pencipta setiap kita, dia yang maha kuasa, dia yang mampu memulihkan keadaan saya dan saudara. Setelah dia memulihkan kita, dia juga membangun kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari, kita semakin serupa dengan gambaran pribadinya. Hari ini mungkin saudara sedang ada dalam keadaan yang sulit, saudara mungkin bergumul dengan karakter saudara, bergumul dengan kemalasan-kemalasan kita. Ya, kita harus jujur mengakui seringkali kita ini berusaha untuk tampil sempurna di depan orang, di sosial media. Tapi sebenarnya ada banyak hal mungkin yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, di balik layar yang orang gak tahu. Dan kita bergumul untuk hal itu. Seringkali kita merasa gagal, kapan sih kita bisa lepas dari keterikatan ini dan itu. Saya mau bilang buat saudara, dia Bapa yang baik. Saudara, jangan pernah give up dalam hidup ini. Saya menyadari betul bahwa begini, seringkali kita ini tidak sabar dengan diri kita sendiri. Kita tidak sabar melihat diri kita berubah. Sehingga waktu sampai di batas maksimal kita mungkin menyerah dan sudah terserahlah, berubah-berubah, nggak berubah gitu ya. Terserahlah, memang saya seperti ini. Kita mulai menerima bahwa ya mungkin kita mulai menerima bahwa dosa itu adalah sesuatu, dosa kesayangan kita itu kita pikir gak akan bisa terlepas. Tapi Tuhan selalu kasih kita hari yang baru. Berarti Tuhan mau kita terus, jangan menyerah, jangan putus asa. Mari kita terus berusaha mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Menyerahkan hidup kita, bukan menyerah ya, tapi bersandar, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita surrender kepada Tuhan. Aku dengan kemampuanku sendiri aku gak mampu. Tapi karena ada Engkau di dalam aku dan kasih-Mu itu memulihkan kehidupanku, membangun kehidupanku. Aku percaya hari lepas hari aku diubahkan. Saudara akan melihat bagaimana hidupmu berubah
ketika kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya berdoa biarlah renungan kita setiap pagi, khususnya pagi hari ini, bisa menjadi sesuatu yang memberkati dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna yang tercurah bagi kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang pagi hari ini mungkin sedang mengalami banyak kesulitan, bergumul dengan dirinya sendiri. Aku berdoa ya Bapa, biarlah Engkau melawat setiap mereka. Allah Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam kami, Engkau yang terus mengingatkan kami, menginsyafkan kami, sehingga kami terus diubahkan semakin hari Tuhan, kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Dan Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus, Engkau yang membawa langkah-langkah kami dalam setiap jalan-jalan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku berdoa biarlah berkat dari Allah turun bagi setiap kami. Untuk hari ini kami akan bekerja dengan kedua tangan kami. Kami akan melakukan segala aktivitas berusaha dengan kedua tangan kami. Biarlah tangan kami ini menjadi tangan yang diberkati Tuhan. Tangan kami ini menjadi tangan yang dilipat gandakan oleh Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan ini. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Shalom.